Think you remember me? Just let me go and I'll tell you whatever you want. You're safe. Shoot her! Can't stay here. Maddie, we believe she's been kidnapped. It starts and ends with Peter Sutherland. Hands up! I said hands up! Get your fucking hands up! Peter. The Night Agent 2023, kita mengetahui bahwa Rose dan Peter sedang frustasi. Kemudian di sisi lain Ibu Presiden sedang menemui Ibu Far. Dan entah kenapa Ibu Far sekarang malah memburu Peter. Dan ini membuat pertanyaan oleh Ibu Presiden. Dan kita mengetahui bahwa putri wakil presiden yang bernama Maddie telah diculik oleh seseorang yang misterius. Dan dia mengatakan untuk balas dendam. Oh, kekacauan bukan hanya itu saja, di mana sang kekasih pembunuh bayaran meminta pertanggungjawaban kepada si Gordon karena kekasihnya telah mukat dihajar oleh Peter. Mereka berdua langsung membuat kesepakatan untuk menemukan Peter dan menemukan putri wakil presiden yang bernama Maddie dengan bayaran yang sangat mahal. Kemudian di sisi lain, tanpa sengaja Agent Arrington dan Agent Monks ketika berada di dermaga, dia malah menemukan Peter dan Rose keluar dari perahu langsung meringkusnya. Bagaimanakah kabar mereka? Kita akan saksikan sekarang. Hands up! I said hands up! On your knees, now! It's gonna be okay. Concussion probably. Guy! Masuk pada episode 8, kita akan mengetahui 1 tahun yang lalu di mana pengoboman Metro. Pada waktu itu Peter gagal mengejar pelaku pengoboman Metro tersebut. Seorang yang bernama Matteo langsung pulang ke kosannya. Tiba-tiba saja adiknya langsung datang mengatakan bahwa dia tidak membayar kosan dan dia meminta untuk tinggal sebentar. Walaupun situasi genting, tetapi tetap saja diterima. Tiba-tiba saja seseorang langsung menghubungi Matteo. Dia yang bernama Gordon. Oh, si Gordon inilah yang telah memerintahkan Matteo untuk melakukan pengeboman. Tapi sayangnya ada saksi. Yeah, don't worry. Yeah, okay. Singkat waktu, selang beberapa hari, di mana Matteo baru saja pulang bekerja dan membuang semua bukti tentang pengeboman. Ketika pulang di kosan, alangkah tercengangnya Matteo melihat ada seseorang yang telah tergeletak di atas lantai. Ternyata orang tersebut adalah adiknya yang telah dibunuh oleh para konco-konconya si Gordon. Hey, wake up, wake up, wake up, wake up. Dan sekali sang adik sudah dibunuh oleh konco-konconya si Gordon. Dan ini adalah kesalahan fatal. Tadinya mau membunuh Matteo, malah kepada adiknya karena rupanya yang sangat sama. Kemudian Matteo langsung menyelipkan kartu pribadi miliknya supaya bisa menghilangkan jejak. Dikira dia sudah mati, ternyata dia sudah berkeliaran dan tidak diketahui oleh si Gordon. Singkat waktu, kembali lagi kepada masa sekarang. Terlihat di dalam dermaga, kita mengetahui bahwa Agent Monks dan Agent Arrington yang telah melakukan peringkusan terhadap Peter dan Rose, di mana Peter dia berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak terkait dengan pembunuhan ataupun penculikan dari putri presiden. Ketika digeledah, ternyata dia mengetahui tentang bukti Matteo, seorang yang telah menculik Maddie. Thanks for the backup. Lalu kemudian, karena Agent Arrington dan Agent Monks terlanjur menghubungi para polisi setempat, dia pun langsung beralibi bahwa tidak ada apapun di tempat ini, hanya informasi buntu saja. Entah apa yang dipikirkan oleh Monks dan Arrington, dia malah mengusir polisi yang telah dipanggilnya. Mungkin saja Monks dan Arrington ingin menggali lebih dalam tentang Peter dan Rose, apa yang mereka lakukan di tempat ini.
So you believe these two? Even a little? All right, let's do it your way. Kemudian, Agent Arrington dan Agent Monks langsung melakukan interogasi kepada Peter. Mereka berdua langsung mengatakan bahwa di Gedung Putih ada seseorang yang berkhianat, yaitu Ibu Far dan Wakil Presiden Redfall. Mengerikan sekali. Mendengar apa yang dijelaskan oleh mereka berdua, pastinya ini menjadi bingung bagi Agent Arrington dan Agent Monks. Dia pun langsung menjelaskan bahwa pengeboman Metro 1 tahun yang lalu itu membawa sesuatu yang sangat dampak mengerikan bagi Wakil Presiden. Akan tetapi Arrington langsung memberikan sebuah gambar orang yang dilukisnya sudah mati 1 tahun yang lalu. Dan ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Lalu siapakah yang telah menculik anak Wakil Presiden yang bernama Maddie? Dan semuanya pun menjadi tercengang ketika dilihat semua data. Ternyata orang tersebut mempunyai kembaran. Mungkin salah satunya masih berkeliaran. He's a twin. Okay, so they murdered the wrong twin then. I'm officially curious. Be helping each other. We should be working together. Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa Maddie yang dipaksa memberikan sebuah video kepada sang ayah kalau waktu dalam 2 jam dia tidak mengakui tentang pengeboman Metro, bahwa dirinya akan dibunuh. Oh, mengerikan sekali. Memang Mateo sangatlah benci kepada Redfall bersama para konco-konconya karena saudaranya yang telah dibunuh secara brutal. Makanya dia langsung membuat balas dendam kepada mereka untuk bisa mengelabui semua orang yang ada di tempat ini, termasuk juga para warga. Maka Mateo lah yang akan menegakkan keadilan. Namun Maddie mengatakan kepada Mateo karena sangat benci kepada sang ayah, dia pun meminta untuk bekerja sama. Tapi Mateo menolak. You and me are not on the same side. Kemudian kita akan melihat bahwa si Gordon dan Ibu Far yang sedang berada di dalam mobil telah mendapatkan pesan dari Maddie. Ternyata si Gordon yang telah mendapatkan pesan tersebut karena dia adalah anak buahnya di masa lalu, walaupun sekarang dia tidak mengetahui entah di mana. Selang beberapa lama kemudian, tibalah si Redfall ataupun Wakil Presiden yang meminta informasi tambahan. Akan tetapi Ibu Far dan si Gordon tidak memberikan video yang telah dikirim oleh Maddie, sehingga mereka berdua pun hanya bisa menguatkan kepada Redfall supaya dia bisa teguh dan mereka akan bisa menemukan Maddie. Seluruh agen termasuk juga orang-orang suruhannya si Gordon siap untuk melakukan apapun untuk bisa menemukan Maddie. Namun sekarang si Redfall baru sadar bahwa Maddie yang selalu disiksa dari mulai kecil sampai dewasa sekarang, dia baru sadar bahwa itu adalah harta peninggalan dari keluarganya. Satu-satunya yang ada tersisa di dalam hatinya hanyalah Maddie seorang, sehingga meminta kepada Ibu Far dan si Gordon untuk bisa menyelamatkan Maddie dengan segenap kemampuan. Tidak boleh terluka apalagi mati di tempat. Dengan seperti itu Ibu Far langsung menguatkan bahwa dia pasti akan bisa menemukan Maddie. Yang penting kita harus fokus kepada misi bersama. I love my daughter. I know, but we can't afford to lose you in this fight, Ashley. Right. This is for the country. Lalu kemudian Agent Monks dan Agent Arrington langsung datang ke kantor pos untuk meminta data tentang Mateo. Disambut oleh resepsionis, langsung memberikan apa yang telah diinginkan oleh Agent Monks dan Agent Arrington. Salah satunya adalah apapun yang telah disewa oleh nama Mateo. Seketika resepsionis tersebut langsung memberikan sebuah data tunggakan atas nama Mateo Warley. Kemudian resepsionis tersebut langsung meminta data untuk bisa menemukan apa yang telah disewa oleh si Mateo. Sambil menunggu resepsionis tersebut mencari data-data, mereka berdua langsung melakukan obrolan yang sangat penting. Agent Arrington yang telah bekerja lama sebagai agent, apalagi Agent Monks yang sudah sangat berpengalaman tentang penjagaan seseorang, bahkan pernah menjadi pengawal presiden. Namun dalam pekerjaan tersebut pastinya membuat sebuah resiko yang sangat besar. Musuh pasti ada di mana-mana. Monks mengatakan kepada Arrington jika dia mati suatu saat nanti,
Monks mengatakan kepada Arrington untuk menyampaikan pesan rasa sayang kepada anaknya karena sudah bertahun-tahun dirinya tidak bertemu dengan sang anak tercinta, apalagi setelah kejadian penembakan ketika menjaga presiden. Dirinya yang punya rasa sakit yang sangat mendalam sehingga dia tergantung kepada obat ekstasi untuk menimbulkan rasa ketenangan. Dengan seperti itu, dia tidak bisa menemui sang anak tercinta. Singkat waktu perbincangan yang sangat panjang, resepsionis langsung mengabarkan, Found it. Unit J3. oh, ternyata salah satu properti yang telah disewa oleh Matteo adalah ruko di tengah-tengah kota. Dan mereka pun langsung melakukan penggeledahan yang sangat brutal. Semua data-data penting yang ada di tempat ini langsung dibuka, sehingga mereka mendapatkan informasi yang akurat. Namun ini semua tidak bisa mengarah kepada Matteo entah di mana. Kemudian Agent Monks mengatakan bahwa kita harus berpencar ke suatu tempat di mana Matteo telah bekerja, dan mereka pun langsung berpisah. Don't worry, she's in good hands. Kembali lagi kepada Maddie yang telah mendapatkan sebuah kode R142. Entah apa itu namanya, namun Maddie yakin ini akan menjadi petunjuk bagi seseorang bisa menemukannya. Singkat waktu, tiba-tiba saja Matteo langsung datang menemui Maddie. Dengan rasa takut yang sangat mendalam, Maddie terus saja berusaha untuk tegar dan kuat menghadapi Matteo yang semakin brutal. Mengatakan kepada dirinya bahwa sang ayah tidak merespon apapun ketika diberi video ancaman. Namun Maddie mengatakan kita harus mengirimnya langsung ke ponsel ayahnya, bukan kepada orang lain, supaya lebih akurat. Lalu kemudian Peter yang bersama Arrington yang berada di suatu tempat. Mereka terus saja melakukan identifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh Matteo. Tentunya mereka berdua langsung melakukan obrolan yang sangat penting. Peter langsung bertanya kepada Arrington siapa yang telah dikawal 1 tahun yang lalu, dan ini harus dijawab dengan segera. Omar Zadar. Shit, Zadar is Osprey. Oh, ternyata Arrington 1 tahun yang lalu sedang mengawal Omar Zadar. Dia adalah ketua FKR Front Kemerdekaan Rakyat dan akan menjadi target pengeboman karena Peter yang telah menekan tombol rem dadakan sehingga kereta tersebut tidak sampai ke Omar Zadar, dan rencananya menjadi kacau balau. Tiba-tiba saja ada pesan masuk. Who is it? Dad, it's me. You and I have been forced. Tanpa diduga, ternyata Maddie mengirimkan bukan ke ayahnya, tetapi kepada Agent Arrington. Sambil melakukan sesuatu dan memberikan kode kepada Agent Arrington dengan ketukan-ketukan tertentu di dadanya, sehingga Arrington mengetahui apa yang telah terjadi, dari mulai nomor, lokasi, dan sesuatu yang telah disampaikan oleh si Maddie. Semua video dari awal sampai akhir terus saja diteliti oleh mereka berdua. Akhirnya mendapatkan pesan sesuatu dan nomor yang telah diketahui oleh si Maddie. Dengan begitu, mereka berdua pun mengetahui di manakah lokasi Maddie dan harus bisa dilacak dengan segera. Seperti yang telah kita tahu, maka Arrington pun langsung mengatakan kepada Peter untuk datang ke Gedung Putih supaya bisa dilacak. Yeah, train R142. People you can't trust in the White House. Kemudian, secara tegas Peter mengatakan bahwa orang Gedung Putih tidak bisa dipercaya. Jika Arrington mengabarkan kepada mereka, maka Arrington akan menjadi target dibunuhnya. Sehingga Peter langsung meminta kepada Arrington untuk melacak keberadaan Maddie. Figure out what this means. Trust me, I can help you. Okay. Lalu kemudian kita akan melihat kondisi suasana Gedung Putih. Ibu Far langsung ditemui oleh Redfall, wakil presiden. Katanya akan melakukan rapat paripurna yang sangat penting tentang pembahasan Omar Zadar, di mana mereka semua mendapatkan donasi yang sangat banyak untuk bisa mendukung Omar Zadar menjadi pemimpin di negara ini. Sehingga mereka pun langsung bergegas. Kemudian tiba-tiba saja Ben mengatakan Ibu Far tidak boleh ikut rapat. Miss Farr, I'm the chief of staff, why would I skip it? she wants.
Secara tiba-tiba Ben langsung mengatakan kepada Ibu Far bahwa dirinya tidak boleh mengikuti rapat untuk membahas tentang Umar Zadar, tetapi dia diminta oleh Ibu Presiden untuk memimpin rapat yang lain bersama para kabinet untuk merumuskan sesuatu. Lalu kemudian rapat membahas Umar Zadar pun telah berlangsung lama, di mana seluruh para petinggi pun terus saja membicarakan tentang Umar Zadar, namun hanya satu orang saja yang telah menyangkal, yaitu Redfall. Zadar is a goddamn terrorist. Okay, let's take... Entah apa yang dipikirkan oleh Redfall, ternyata Ibu Presiden telah menyetujui bahwa Umar Zadar adalah sebuah politis yang sudah sah untuk bisa membangun negeri ini. Entah apa yang mereka lakukan, tetapi Ibu Presiden sudah menyangkal bahwa ada sesuatu di balik si Redfall. Dia pun langsung mengatakan kepada Redfall jangan sampai main-main. Jika Umar Zadar terkena sesuatu, bahkan setengah bumi akan turun ke jalan untuk mendukungnya, karena dia adalah front kemerdekaan rakyat yang selalu dicintai oleh rakyatnya. Between you and me. Is that right? Kemudian kembali lagi kepada Peter dan Arrington yang sedang melakukan pelacakan terhadap pesan yang telah disampaikan oleh Maddie. Mereka berdua terus saja mengecek tentang nomor gerbong yang ada di seluruh Amerika Serikat. Semua jalur kereta dengan nomor gerbong R142 mungkin saja Maddie telah di-skap di sana, akan tetapi dengan nomor tersebut tidak bisa ditemukan dan mereka berdua menemukan jalan buntu. Selang beberapa lama kemudian, di mana Arrington mendapatkan informasi bahwa itu adalah bukan nomor gerbong kereta, tetapi nomor gerbong kontainer, sehingga mereka pun mendapatkan beberapa tempat dan langsung dieksekusi. He's holding Maddie at the DC container. Fill you in on the way. Selang beberapa lama kemudian, Arrington dan Peter sudah berada di suatu tempat di mana kontainer yang sudah terbengkalai. Mereka berdua pun langsung bersiap-siap untuk melakukan peringkusan. Dengan persenjataan yang seadanya, mereka berdua harus bisa berkonsentrasi supaya bisa menemukan Maddie. Karena bukti keakuratan dari informasi tersebut, pastinya Maddie ada di tempat ini. Dan ternyata pergerakan mereka berdua telah diketahui oleh CCTV dengan sensor gerak. Secara tiba-tiba, Mateo langsung panik. Selang beberapa lama mereka berdua terus saja mencari. Arrington dan Peter belum bisa mendapatkan informasi tambahan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Dan tiba-tiba saja Agent Monks langsung datang ke TKP. Arrington, I'm here. Copy that. Oh, mengerikan sekali. Tanpa sadar pembunuh bayaran sudah di tempat. Kemudian Mateo yang tergesa-gesa untuk membawa Maddie ke suatu tempat. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba Wasn't me. oh, mengerikan sekali. Akibat suara tembakan dari Mateo, mereka pun langsung melakukan identifikasi seluruh lokasi untuk bisa menemukan Maddie. Tetapi untungnya Maddie lolos dari pengejaran Mateo dan dia pun langsung berlari ke sebuah kontainer yang sedang terbuka, lalu bersembunyi di balik kontainer tersebut. Dirasa situasi sudah aman, akhirnya Maddie pun memutuskan untuk keluar. Lalu tiba-tiba Remember me? Just let me go and I'll tell you whatever you want. You're safe. untung saja sudah ditemukan. Namun mereka tidak sadar bahwa pembunuh bayaran yang sudah membidik seluruh kepala yang ada di tempat tersebut untuk dibunuh secara brutal. Akan tetapi pembunuh bayaran tersebut masih mencari keberadaan Peter yang ada di balik kontainer. Kemudian semua agen sudah merasakan bahwa situasinya sudah aman. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pembunuh bayaran sudah menyerang. Shooter! Stay here.
Untung saja Ross langsung mengambil tindakan yang sangat berani, mendorong pembunuh bayaran tersebut langsung terjun bebas di atas ketinggian dan mokat di tempat. Namun sekarang Agent Monks yang sedang berada di dalam kritis, apakah dia akan mati atau hidup kembali? Episode 8 harus bersambung. Mungkin saja kita semua akan merasa sangat kesal apa yang akan dilakukan oleh Agent Arrington. Apakah akan membawa mereka semua ke Gedung Putih atau akan merencanakan yang lain? Kita pun pasti bertanya-tanya bagaimanakah kelanjutan sesi selanjutnya. Mengerikan sekali. Memang ini semua adalah sungguh drama. Bagaimanakah tanggapan Anda teman-teman semuanya bagi para penonton setia ke DAGC? Silahkan klik di kolom komentar supaya kita semua bisa sama-sama mengungkap kasus yang sangat rumit. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya dengan cara klik subrek dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.